Ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritek yang di PHK, Pak. Dan beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa Pak, batasi impor, Pak. Kalau perlu stop impor, Pak. Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja, Pak. Bapak tahu bahwa di era kementerian memang belum jenengan menterinya saat itu Pak Teten, Menteri UMKM pernah menyampaikan di forum ini bahwa ternyata salah satu e-commerce terbesar, mereka punya gudang yang sangat besar di namanya Tanjung Priok, Pak. Yang itu mereka ketika ada orang klik barang, tidak perlu lagi lewat regulasi, lewat custom dan sebagainya, langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengecek ke sana pertama ini benar atau tidak isu ini. Yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita, Pak. Bukan hanya di sektor tekstil nanti, Pak. Jenengan tahu bahwa di elektronik sekarang juga kemarin Sanken, Yamaha juga akan tutup pabriknya. Dan banyak sekali industri yang lain. Kemudian, selanjutnya yang nomor 3. Yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Dan yang hari ini ada salah satu pengusaha skincare yang mereka merasa diperas, ditipu karena direview produknya dengan cara-cara yang tidak baik begitu. Kemudian yang kedua, kalau panjenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah. Ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi, Pak. Kemudian yang keempat, Pak Menteri, seperti yang hari ini juga sedang menjadi keresahan masyarakat, yaitu soal mega korupsi Pertamina. Seperti kawan kami sampaikan dari fraksi PDI Perjuangan Pak Darmadi. Beliau merasakan ada kerisauan di tengah-tengah kami, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Mereka menanyakan di mana kehadiran Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen. Ingat, amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Bapak punya kewajiban untuk melindungi konsumen kita dari hal-hal yang tidak seharusnya begitu, Pak. Jenengan tahu bahwa Pertamina bukan hanya merampok uang negara, Pak, tapi mereka merampok secara langsung uang dari rakyat dengan cara mengoplos itu tadi, Pak. Maka harapan yang itu kedudukannya mencapai triliunan rupiah, bahkan billion dollar begitu, Pak. Maka harapan kami Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk kami tunggu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kerugian yang sudah masyarakat lakukan, masyarakat alami, Pak. Jenengan tahu dari oplosan Pertamina tadi ketika itu benar. Dan ternyata memang banyak masyarakat merasakan bahwa ketika mengkonsumsi BBM dari Pertamina, mereka kemudian motornya jadi tidak baik, mobilnya jadi macet dan sebagainya. Lalu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk melakukan advokasi bagi mereka? Apakah ini akan diberikan kompensasi dan sebagainya? Harapan kami ada pengawalan agar kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan haknya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.